Tahukah kamu, kalau di dunia ini mempunyai ribuan bahkan jutaan tradisi di setiap daerahnya, dan tentunya di antara tradisi-tradisi itu ada beberapa yang tergolong unik. Aku sudah mencari berbagai informasi tentang tradisi-tradisi unik tersebut yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ada yang dari Indonesia juga pastinya. Penasaran? Ayo kita cari tahu di Fakta Unik Dunia. Dunia ini penuh dengan berbagai budaya dan tradisi. Apa yang Anda anggap sebagai sikap baik mungkin berubah menjadi kasar bagi seseorang yang tinggal di belahan dunia lain. Selain itu, ada suku-suku di Afrika yang memiliki tradisi tertentu yang kasar dan aneh di seluruh dunia, tetapi sangat umum dan dianggap baik bagi penduduk setempat. Salah satu suku tersebut adalah Maasai di Kenya dan Tanzania Utara, di mana tradisi meludahi orang lain dianggap sebagai berkah dan tanda penghormatan. Suku Maasai dikenal dengan tradisi meludah mereka karena tidak seperti suku lain di dunia. Mereka tidak akan tersinggung jika Anda meludahi mereka. Mereka menganggap ludah sebagai berkah dan pertanda baik. Suku Maasai akan menunjukkan rasa hormat dengan meludahi telapak tangan Anda sebelum berjabat tangan dengan Anda, dan mereka hanya melakukannya kepada orang-orang yang sangat mereka hormati. Suku Maasai juga memiliki tradisi populer meludahi bayi mereka yang baru lahir untuk memberkati mereka dengan kemakmuran dan umur panjang. Bukan hanya orang tua, tetapi anggota keluarga dan teman-teman meludahi bayi untuk memberkati mereka. Mereka percaya bahwa jika bayi tidak diludahi dan malah dipuji, mereka akan tumbuh dengan kehidupan yang tidak bahagia, penuh dengan kemalangan. Di antara berbagai tradisi unik yang menghiasi perayaan Tahun Baru di seluruh dunia, Denmark memiliki tradisi yang unik dan penuh makna, melemparkan piring ke rumah tetangga. Tradisi ini yang dikenal sebagai tivolis bukan hanya sekadar aksi iseng, melainkan simbol persahabatan, keberuntungan, dan harapan untuk tahun baru yang lebih baik. Tradisi melemparkan piring ini muncul dari kebiasaan orang Denmark yang gemar mengumpulkan piring-piring cantik sebagai dekorasi rumah. Pada malam tahun baru, orang-orang akan mengumpulkan piring-piring yang sudah tidak terpakai dan kemudian melemparkannya ke rumah keluarga, teman, dan tetangga mereka. Piring-piring yang dilemparkan ini bukan hanya sekadar simbol persahabatan, tetapi juga menjadi tanda keberuntungan. Semakin banyak piring yang dilemparkan ke rumah seseorang, semakin beruntung orang tersebut di tahun yang akan datang. Festival La Tomatina. Setiap tahun, ribuan wisatawan dan penduduk lokal berkumpul di Valencia, Spanyol untuk berpartisipasi dalam festival melempar tomat yang dikenal sebagai La Tomatina. Perkelahian makanan selama 1 jam ini merupakan bagian dari perayaan yang lebih besar atas kekayaan sejarah dan tradisi Spanyol, dan secara umum dianggap sebagai ritual bagi siapapun yang bepergian ke Spanyol. La Tomatina diadakan setiap tahun pada akhir Agustus di Buñol, Valencia. Festival ini merupakan bagian dari perayaan selama seminggu untuk menghormati Santo Pelindung Kota. Sekitar pukul 11 pagi, wisatawan berkumpul di pusat kota, di mana mereka disambut dengan truk-truk berisi tomat yang siap dilempar. Peserta kemudian memiliki waktu 1 jam untuk melempar tomat sebanyak mungkin ke sebanyak mungkin arah. Kegilaan makanan ini mungkin terasa kacau, tetapi tidak sepenuhnya melanggar hukum. Peserta diarahkan untuk menghancurkan tomat sebelum melemparkannya ke arah pengunjung festival lainnya untuk membantu menghindari cedera. Selain itu, peserta didorong untuk membawa perlengkapan pelindung seperti kacamata dan penyumbat telinga. Setelah kekacauan berakhir, pemadam kebakaran kota datang untuk membersihkan kekacauan itu. Secara kebetulan, asam sitrat yang ditemukan dalam tomat merupakan bahan pembersih yang hebat, sehingga kota itu benar-benar menjadi lebih bersih daripada sebelum festival. Setelah itu, para peserta biasanya pergi ke sungai terdekat untuk membersihkan diri, dan perayaan berlanjut hingga malam hari dengan makanan dan musik. Tradisi perang jeruk Italia. Jika tadi di Spanyol ada tradisi saling melempar tomat, maka di Italia ada tradisi perang jeruk. Di Italia terdapat festival yang paling ditunggu oleh masyarakatnya. Festival ini bukan parade makanan maupun pakaian yang unik, tetapi festival ini diramaikan dengan perang lempar-lemparan jeruk. Festival ini dapat dilihat di kota Ivrea di Provinsi Turin, Italia, 116 km dari kota Milan.
puluhan ribu masyarakat akan berkumpul dan saling melemparkan jeruk ke arah orang-orang yang berpakaian penjaga. Perang jeruk ini dikenal juga dengan nama Battaglia delle Arance atau Carnevale di Ivrea. Festival ini biasa dilaksanakan di bulan Februari setiap tahunnya selama 3 hari. Ada cerita di balik festival perang jeruk ini, dahulunya terjadi perang saudara antara masyarakat Ivrea dengan pasukan kerajaan Napoleon. Perang ini dipicu oleh peristiwa pemerkosaan gadis muda bernama Mugnaya oleh salah satu aparat pemerintah. Tragisnya lagi, Mugnaya membalas dendam dengan memenggal kepala pemerkosanya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, orang-orang pun mengadakan festival ini dengan mengganti anak panah dengan buah jeruk. Selama festival, orang-orang dibagi menjadi 2 tim. Menjadi masyarakat biasa yang berjalan kaki dan pasukan Napoleon yang berada di atas kereta kuda. Upacara potong jari suku Dani, Papua. Indonesia terkenal dengan beragam tradisi dan budaya yang dimilikinya. Salah satunya adalah tradisi potong jari dari suku Dani yang ada di Papua. Suku Dani adalah salah satu suku yang terbesar dan terkenal dari kurang lebih 466 suku yang ada di Papua. Suku Dani berada di wilayah Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tradisi potong jari dilakukan ketika salah satu anggota keluarga mereka, yaitu ayah, ibu, anak, atau adik yang meninggal dunia. Hal itu dilakukan karena tingginya rasa persaudaraan yang dimiliki oleh penduduk suku Dani. Penduduk suku Dani percaya memotong salah satu jari tangan adalah sebagai simbol dari rasa sakit ketika ditinggal selamanya oleh anggota keluarga yang mereka cintai. Hal ini dilakukan juga sebagai doa agar hal yang sama tidak terulang kembali. Kebanyakan tradisi potong jari di suku Dani hanya dilakukan oleh wanita. Namun, beberapa laki-laki juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Karena laki-laki suku Dani umumnya tidak memotong jari mereka, tapi memotong kulit telinga mereka untuk menunjukkan kesedihan mereka ketika kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Tradisi potong jari suku Dani ini sudah diwariskan turun-temurun dan hingga saat ini masih dilakukan. Walaupun pemerintah Papua dan Jayawijaya telah melarang untuk melakukan tradisi ini, namun penduduk suku Dani tetap melakukannya hingga saat ini sebagai cara mengenang leluhur dan menyampaikan rasa belasungkawa. Nah, itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Gimana? Seru kan? Nantikan pembahasan-pembahasan unik lainnya yang ada di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi unik yang ada di berbagai belahan bumi lainnya. Salam, fakta unik dunia.